Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang gaya dan hukum Newton. Oke, sebelumnya kita membahas tentang gaya dulu ya. Jadi apa itu gaya? Jadi gaya itu beda dengan gaya-gayaan, beda dengan sok-sokan. Tapi gaya kalau dalam fisika itu artinya tarikan atau dorongan. Nah, kemudian gaya itu cara menggambar gaya itu seperti ini. Ada titik pangkalnya, kemudian ada tanda panahnya sebagai arahnya. Karena dia punya arah, maka gaya itu termasuk besaran. Yap, betul sekali. Dia masuk ke dalam besaran vektor. Karena dia punya arah. Ini yang Ustazah gambar ini adalah gaya yang arahnya ke kanan. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, ini gaya yang arahnya ke kiri. Nah, ini cara menggambar gaya ya. Jadi harus ada arahnya biar jelas dia kemana. Misalnya, sekarang ada balok nih. Kemudian ada gaya yang bekerja pada balok, kayak gini doang nih. Ini baloknya diapain? Apakah didorong atau ditarik? Kan nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada alasnya. Nggak ada alasnya, nggak ada arahnya. Jadi harus jelas arahnya kemana. Kalau misalnya Ustazah taruh arahnya ke sini, oh berarti bendanya ditarik. Nah, kalau misalnya arahnya ke sono, berarti bendanya didorong. Jadi, gaya itu dia butuh arah, karena dia termasuk besaran vektor. Oke, kita lanjut ke resultan gaya. Misalnya gini nih, ada balok yang ditarik oleh dua gaya. Gaya pertama 10 Newton, gaya kedua 15 Newton. Nah, karena gayanya ada dua dan arahnya sama-sama ke kanan, kira-kira gayanya ditotalin atau dikurangin? Ya, jadi gayanya ditotalin. Kenapa? Karena arahnya sama-sama kanan, jadi dia saling menambahkan. Jadi 10 tambah 15 resultannya, kita tulis aja R ya, resultannya berarti, nah kita tambahin nih 10 tambah 15, berarti jadinya 25 Newton ke arah kanan, ditulis ya, ke arah kanan. Nah, selanjutnya jika gambar gayanya kayak gini nih, ini kayak misalnya orang lagi tarik tambang. Nah, yang ke kanan ini 15 Newton, yang ke kiri 10 Newton. Kira-kira yang menang yang mana? Ya, tentu saja yang lebih besar. Berarti gaya yang bekerja pada benda ini seolah-olah kayak besar 5 Newton ke arah kanan. Ke kanan. Kenapa? Karena 10 Newtonnya udah untuk melawan yang 10 Newton ya. Jadi ini resultan gayanya adalah 5 Newton ke kanan. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, misalnya lagi nih. Sekarang ada benda nih. Kesininya 10. Kemudian ke kanannya 5. Resultan gayanya berapa? Nah, kan berarti yang ke kiri kan kita anggap minus ya. Minus 10, yang ke kanan kita anggap plus. Nah, berarti ini sama dengan min 5 Newton. Atau bisa juga ditulis 5 Newton ke kiri. Nah, kalau udah taruh negatif, tapi itu sudah mewakilkan bahwa arahnya ke kiri. Oke, sebelum lanjut ya, Ustazah lupa kasih tahu kalau gaya itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi, nah, berasal dari kata ini nih. Karena dia punya kata itu, maka dia punya lambang F. Nah, gaya dilambangkan F. Satuannya adalah Newton. Nah, jadi kalau misalnya ini kita mau buatin rumus si resultan ini, maka resultan itu rumusnya adalah F1 tambah F2. Kalau dia cuma 2 gaya. Kalau dia 3, tambah F3. Kalau dia 4, tambah F4 dan seterusnya. Kalau yang ini nih ya, kan dia cuma 2 gaya tuh. Maka rumusnya cuma R sama dengan F1 tambah F2. Misalnya kita mau bilang yang ini yang F1, ini yang F2 nih. Maka F1-nya kan min 10. Kenapa? Karena arahnya kiri jadi minus 10. Tambah F2-nya 5. Nah, berarti satuannya min 5 Newton. Oke, lanjut ya, jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu ada dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh.
Jadi kalau gaya sentuh tentunya artinya gaya yang bersentuhan langsung, misalnya gaya gesek. Misalnya kalian menggesek tangan kalian yang kiri sama kanan, kan nggak bisa kegesek kalau nggak sentuhan. Jadi dia termasuk ke dalam gaya gesek. Kemudian ada namanya masuk ke dalam gaya sentuh. Kemudian ada namanya gaya otot. Gaya otot maksudnya misalnya kita memindahin barang, kan kita sentuh benda itu. Nah, itu gaya otot. Atau misalnya gaya normal. Apa itu gaya normal? Pokoknya gaya normal itu gaya yang sentuhan deh. Nanti Ustazah jelasin apa itu gaya normal ya. Kemudian gaya tak sentuh. Contohnya gaya magnet. Jadi kita nggak perlu menyentuhkan dua benda itu untuk saling menggerakkan, nggak perlu kan. Cukup dideketin dikit aja langsung bisa kepindah-pindah kan. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya gravitasi. Pakai V seharusnya ini. Gravitasi. Oke, kita masuk ke gaya gesek ya, seperti yang ada di bukunya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dua benda. Jadi kalau nggak ketemu dua benda, nggak bakalan saling gesek. Nah, gaya gesek itu fungsinya adalah mengurangi gaya. Jadi dia selalu berlawanan arah gaya. Nah, jadi misalnya gini nih, ada benda yang bersentuhan dengan papan nih, misalnya papannya kasar. Oh iya ya, semakin kasar papan maka gaya geseknya semakin besar, dan semakin licin gaya geseknya semakin enggak ada. Nah, ini ya, jadi yang bergesekan ini yang akan menimbulkan gaya gesek. Misalnya nih, benda ini bergerak ke kanan, maka gaya geseknya pasti bergerak ke kiri. Nah, dari mana tahu? Misalnya nih, ada pasir nih ya, ini pasir, kemudian kalian lemparin kelereng. Kira-kira berhenti nggak tuh kelereng? Ya, misalnya kalian lempar kelereng nih, kelerengnya ke arah sana. Kemudian ada gaya gesek di sini kan, karena dia pasir itu kan dia kasar ya. Nah, dari gaya pasir itu, antara pasir dan kelereng akan menimbulkan gaya gesek yang akan mengurangi kecepatan si gaya. Kenapa mengurangi? Karena dia berlawanan arah. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak benda. Beda, misalnya sekarang ada lantai licin, udah licin ditaruhin oli lagi. Kemudian kalian jalan, kepleset nggak atau taruhin sabun. Nah, karena licin, jadi dia nggak ada gaya gesek, jadi susah jalan. Nah, itu juga yang dimanfaatkan oleh orang yang buat ban, orang yang buat sepatu. Jadi dibuat permukaannya agak kasar agar kalau dipakai itu tidak licin. Jadi ada gaya gesek yang menjaga kita sehingga kita tidak jatuh. Ingat ya, gaya gesek itu selalu berlawanan arah gerak benda. Oke, gaya gesek itu ada dua tuh. Ada yang gaya gesek statis sama ada gaya gesek kinetis. Nah, untuk gaya gesek statis itu untuk benda diam. Misalnya ada lemari nih, kalian dorong sekuat tenaga lemari itu, kemudian dia nggak pindah-pindah. Itu kenapa? Karena gaya yang kalian berikan itu lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Kalau mau membuat lemari itu bergerak, maka kalian harus dorong dengan kekuatan atau dengan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek statis. Nah, misalnya kalian berhasil mendorong lemari itu, misalnya satu kelas dorongin lemarinya sehingga lemarinya bisa bergerak. Nah, di sana tetap butuh gaya kan. Jadi walaupun udah digerakin tetap harus didorong sampai akhir. Kenapa? Karena ada gaya gesek kinetis di situ yang menghalangi. Tapi gaya gesek kinetisnya itu lebih kecil daripada gaya dorong kalian sehingga bendanya bisa bergerak. Oke, lanjut ya, gaya normal. Ini nggak ada di bukunya nih, jadi perhatiin dan baik ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang muncul akibat dua benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Maksudnya apa iki ya? Misalnya kayak gini nih. Ini kan dua benda bersentuhan nih, udah ada gaya gesek, ada gaya normal pula. Nah, ini kan bendanya saling sentuh nih ya. Akhirnya muncullah gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus bidang sentuh. Ini kan bidang sentuhnya. Nah, jadi gaya normalnya ke atas nih. Nah, membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus itu artinya 90 derajat. Sudut 90 derajat. Nah, gimana kalau miring kayak gini? Maka tetap harus 90 derajat adik-adik. Berarti ke sini nih, gaya normalnya ke sini, ke atas sini. Nah, jangan ke sini. Apalagi ke bawah. Kalau ke bawah itu gaya gravitasi. Oke, lanjut gaya gravitasi ya. Gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang arahnya selalu ke pusat bumi. Jadi kalau dia kayak gini ya arahnya ke bawah, kalau miring begini arahnya juga tetap bawah. Enggak kayak gaya normal tadi, bentuknya 90 derajat kan kalau gaya normal. Kalau ini enggak, pokoknya bagaimanapun bendanya tetap arahnya ke bawah. Oke, itu gaya berat. Rumusnya massa dikali gravitasi. Kan setiap planet itu punya gravitasi kan ya. Jadi kalau kita di bumi, maka untuk mengetahui berat kita adalah kalikan massa kita dengan
besar gravitasi yang ada di bumi. Kalau kalian di bulan, kaliin sama gravitasi yang ada di bulan. Jadi jadi seperti itu dah ya. Oke, selanjutnya hukum Newton. Tapi hukum Newton pakai video lain ya. Ustazah jelasin yang gaya-gaya aja dulu. Oke, sekian. Lanjut ke video yang lain.